Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Balik lagi di channel Wonder Cruiser, channel yang bahas mobil second lawas yang udah nggak ada di dealer mobil baru. Nah teman-teman, kali ini di depan kita ada sebuah Honda Accord Cielo tahun 94 ya. Nah sekarang kita akan bahas mobil ini. Kita akan review singkat tentang Honda Accord Cielo yang dulu pernah jadi primadona om-om tajir di tahun 90-an. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Oke teman-teman, kita bahas sedikit soal Honda Accord Cielo ya. Nah yang di depan kita ini adalah tahun 94 teman-teman ya, atau Accord Cielo yang pertama kali keluar di Indonesia. Tapi kalau di luar itu sebenarnya dari tahun 93 tuh udah ada teman-teman ya, 93 akhir. Nah mobil ini tuh dia menggantikan Honda Accord Maestro teman-teman ya. Nah jadi mobil ini kelasnya itu ada di atas Civic, dan dulu ini adalah mobil yang harganya lumayan mahal ya teman-teman. Kalau lihat di faktur itu harganya sekitar 75 juta masih off the road. Tapi sekarang harganya udah murah meriah. Rata-rata harganya di harga 50 jutaan untuk kondisi yang seger ya teman-teman, 50 sampai 60 jutaan untuk yang tipe tahun 94 sampai 95 ya. Nah 95 ke atas, 96, 97, 98 awal itu dia udah pakai teknologi mesin VTEC teman-teman, alias katup variabel ya. Kalau yang di depan kita ini belum. Nah bedanya apa? Kalau yang VTEC dia udah ada lampu tambahan ya di bagasinya. Kalau yang ini kan dia polos kayak gini. Nah seperti ini teman-teman tampilannya. Ini mobil sebenarnya ukurannya lumayan gede ya teman-teman, bahkan untuk ukuran mobil zaman sekarang. Ini panjangnya sekitar 4,7 meter dan lebarnya sekitar 1,75 meter. Keren ya. Nah kapasitas mesinnya 2200 cc. Kita lihat yuk bagian interiornya teman-teman. Nah seperti ini bagian interiornya. Masih mulus banget ya. Nih door trimnya ini buat ukuran mobil umur 30 tahun ya. Ini mobil saya nih lumayan low KM teman-teman. Nah kalau dilihat kilometernya masih 137.000. Nah untuk interiornya seperti ini nih teman-teman. AC, pengaturan AC ya. Ini untuk fan-nya, ini untuk heaternya untuk panas dan dinginnya, dan dia pengaturannya juga lumayan komplit ya. Di sini ada buat ke kepala doang, kepala ke kaki, kaki doang, kaki ke kaca, dan kaca depan. Nah terus uniknya dia juga udah ada dimmer ya teman-teman untuk lampu instrumen cluster yang ini di speedometer dengan di dashboard sini teman-teman gitu. Terus untuk fiturnya sendiri teman-teman ya fitur standar lah ya, di tahun-tahun segini tuh nggak ada yang terlalu istimewa banget, tapi ada fitur yang hanya dimiliki oleh mobil mewah di tahun itu. Nah apa tuh fiturnya? Yang pertama teman-teman ya, ada spion retract. Wah ini canggih banget ya, di tahun 94 itu masih jarang ada mobil mewah yang pakai spion retract. Even mobil Eropa pun rata-rata masih belum retract teman-teman ya. Di tahun itu yang retract tuh apa ya, paling jarang ya teman-teman, masih sedikit lah bisa dibilang. Terus ada lagi nih electric seat teman-teman, dan ini masih berfungsi ya tuh. Walaupun sebenarnya electric seatnya ini hanya untuk head adjusternya aja guys, tapi ya untuk ukuran mobil di tahun segitu ada head adjuster elektrik nih udah termasuk canggih ya teman-teman, udah lumayan oke. Nah seperti ini nih. Nah di sini juga ada tempat koin nih teman-teman. Nah ini udah jarang kita temui di mobil-mobil zaman now ya. Nah terus uniknya ya, di bukaan bagasi dan bensinnya teman-teman, dia ada kunci nih di sini. Nah fungsinya buat apa? Jadi ketika kalian parkir itu kalian bisa kunci. Lah tapi kan kuncinya dikasihin, tenang aja teman-teman. Di Honda Accord ini dikasih yang namanya kunci valet ya, di mobil ini juga ada. Nah jadi kunci valet itu fungsinya hanya untuk menyalakan mesin dan buka pintu, tapi dia nggak bisa dimasukin ke
sini teman-teman, dan nggak bisa dimasukin ke laci ya. Jadi kalau laci dikunci, ini dikunci masih aman, nggak bisa dibuka pakai kunci valet, hanya bisa dibuka pakai kunci master yang kita pegang. Canggih ya. Nah, nih seperti ini teman-teman. Nah, yang di depan saya ini mobilnya manual 5 speed ya. Oh ya, jendela buat driver juga udah auto. Kita lihat nih bagian belakangnya. Wah, lihat teman-teman. Ini kebetulan mobil yang saya punya ini catnya masih sebagian masih original teman-teman. Ya, kita lihat detail-detailnya nih kayak gini, stiker-stikernya. Aduh, mulus banget ya. Nah, jok belakangnya seperti ini. Masih plastikan ya Kang? Nah, kalau plastik ini kayaknya sih bukan plastik bawaan mobil ya. Ini kayaknya mungkin plastiknya jok mobil lain dipasangin sama owner sebelumnya ya, mungkin biar nggak kotor atau mungkin biar terkesan mobil nos aja kali ya, mungkin. Tapi saya dapatnya udah kayak begitu. Nah, kita perhatiin nih detail-detailnya juga tuh ya. Ini masih ada apa, plastik ininya, pembungkusnya dari baru nih, side locknya gitu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat dulu bagasinya teman-teman. Ini bagasinya juga rapi banget loh, by the way. Nah, lihat bagasinya. Gokil men, masih mulus banget. Lihat. Nih, ini ban serep nih ya. Kalau saya lihat kelihatannya sih mungkin belum pernah turun. Soalnya masih tebel banget dan masih ada tandanya tuh. P3K masih komplit, toolkit juga masih komplit ya. Dan di sebelah sini nih, ini ada dongkrak nih teman-teman. Tuh. Ya. Lihat kabelnya juga si rapi banget ya. Asik sih dapat mobil kayak begini tuh. Nyenengin gitu. Nah, terus mobil ini juga udah dilengkapi dengan antena elektrik ya, yang pada tahun itu juga fitur yang cukup mewah. Jadi kalau dia mesinnya mati, dia akan turun. Cuma sayangnya, ini punya saya sudah tidak mau turun. Seperti ini teman-teman. Sekarang kita coba lihat mesinnya. Nah, bedanya nih ya teman-teman, kalau nyari mobil tua yang masih lempeng, cobain tutup pintu dan tutup bagasi. Kalau dia masih begini nih, tutup bagasinya, jangan dibanting, lepasin aja gini. Nah, masih cep, langsung cep gitu. Itu tandanya bodinya masih lempeng gitu. Nah, terus kalau kita perhatiin ya teman-teman, mobil ini tuh sebenarnya secara detail oke banget. Masih lempeng banget ya, pintu-pintu tuh masih simetris semuanya. Karet-karet juga masih bagus banget. Oke sih mobil ini. Nut-nutnya semua masih lurus teman-teman. Cucok lah. Nah, terus buat teman-teman yang nyari Cielo, perhatiin juga lampu-lampunya. Usahain mereknya semua Stanley ya, karena lampunya lumayan mahal. Nah, kita coba lihat mesinnya yuk. Nah, ini dia mesinnya teman-teman. Mesin Accord ini berkapasitas mesin 2200 cc ya. Kode mesinnya F22. SOHC belum VTEC, tapi dia ada 16 valve ya. Rata-rata juga mobil-mobil yang 4 silinder di tahun-tahun segitu juga udah banyak sih yang 16 valve ya teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman. Ya, kita juga lihat detail-detailnya nih kayak aduh, masih mulus banget ya. Masih tertempel dengan rapi. Kabel-kabel juga tuh masih semuanya masih pada rapi teman-teman. Gokil sih ini mobil. Nah, ini sayangnya teman-teman nih karena mungkin tuh kotor banget ya. Nah, ini tuh harusnya ada stiker nih. Tuh, kalau kita giniin, bersihin gitu ya, kelihatan tuh. Nah, ini nanti kita tinggal bersihin aja. Ini mobil dari saya dapat belum diapa-apain, baru dicuci doang, belum di salon, belum diapa-apain. Nih, kayak begini. Ada nomor rangka teman-teman ya. Nice banget nih. Nah, sekarang teman-teman kita cobain yuk gimana rasanya berkendara dengan Honda Accord Cielo ini. Apakah mobil dengan usia 30 tahun ini masih worth it buat kita pakai sebagai mobil harian ya teman-teman. Yuk kita tes. Oke teman-teman, sekarang kita cobain ya mobil ini gimana rasanya ya. Nah, di depan kita ada jalan yang agak lumayan rusak. Kita akan coba seperti apa bantingannya teman-teman.
buat jalan bergelombang kayak gini dia cukup nyaman ya guys. Jadi rasa bantingannya tuh nggak mungkin ya kalau kita bandingin sama apa ya, sama mobil yang di rumah deh. Mobil di rumah saya ada Camry teman-teman XV30. Rasa bantingannya mungkin nggak seempuk Camry ya. Kalau Camry itu kan ngayun banget ya. Kalau ini nggak, dia masih empuk tapi dia masih ada juga rasa-rasa kakunya teman-teman ya. Jadi kayak mobil itu dibuat supaya bisa tetap sporty tapi nggak meninggalkan kenyamanannya dia sebagai sedan flagshipnya Honda ya teman-teman gitu. Nah di depan nih ada jalan rusak nih teman-teman, kita coba bantingannya ya. Tuh, jadi dia buat bantingannya tuh sebenarnya lumayan lembut teman-teman, cuman ya gitu, tiap ada lubang yang agak dalam dia masih ada kakunya tuh masih kerasa gitu. Gimana ya jelasin, pokoknya gitu deh teman-teman. Nah cuman dengan bantingan yang seperti ini teman-teman, ini bikin mobil ini tuh rasanya kerasa aura sportinya ya, nggak kayak Camry yang mungkin mobilnya tuh terkesannya males gitu, mobil cruiser banget. Nah kalau ini dipakai buat sedikit ugal gitu teman-teman, ini masih enak banget mobil ini. Nah di depan nih agak kosong teman-teman, kita coba tarik dari gigi 2 aja, kita coba tarik ya. Enak banget. Kalau urusan tenaga juara lah teman-teman. Nah cuman mungkin kalian dengar suara berisik ya dari mobil ini. Nah itu tuh dari kaca samping teman-teman. Kaca sebelah kiri itu agak berisik. Terus dashboardnya agak berisik juga nih. Kenapa berisik? Karena engine mountingnya ini udah kena nih teman-teman. Ini mobil dari baru, engine mountingnya kelihatannya belum pernah diganti nih. Gila, udah 30 tahun belum ganti engine mounting ya, wajar aja kalau dia mesinnya bergetar. Nah mungkin nanti next projectnya saya bakal rapi-rapi mobil ini teman-teman ya. Nah ini pada polisi tidur tuh, masih enak kalau lewat polisi tidur yang halus gitu ya, itu masih enak banget teman-teman bantingannya. Nah terus buat handling ya, kita coba terus, wah enak banget. Body rollnya minim banget teman-teman, benar-benar napak di tanah ya, enak teman-teman bantingannya. Nah, kalau lewat jalan bergelombang yang kasar gitu masih cukup enak juga. Nah terus posisi nyetir nih teman-teman, posisi nyetirnya juara, asik banget posisi nyetirnya, khas Honda lama ya. Nah sebentar ya, kita di depan nih ada jalan putaran balik teman-teman, kita coba putar balik di sini buat nyobain manuvernya ya teman-teman. Bisa nggak mobil ini putar balik dalam sekali waktu? Ternyata tidak bisa teman-teman, dia harus harus 2 kali ya. Tapi mungkin kalau tadi kita ngambilnya agak jauh ke kiri ya bisa sih sekali di sini. Tapi kalau agak mepet kayak tadi ternyata susah teman-teman. Jadi harus apa ya? Kita harus ngambil ancang-ancang. Jadi radius putarnya itu dibilang kecil enggak, dibilang gede enggak teman-teman ya. Kalau dibilang kecil masih lebih kecil Camry ya. Jadi Camry radiusnya kecil, jadi kita muter balik tuh gampang banget teman-teman. Nah kalau ini dia masih agak lebar ya, jadi harus kita ambil ancang-ancangnya harus bener. Udah gitu kan mobil ini lumayan panjang ya. Nah di depan kita coba tarik lagi teman-teman. Enak teman-teman ya, enak beneran mobil ini. Nah di depan nih ada jalan lumayan rusak nih teman-teman. Waduh dalam banget. Aduh gasrok ya. Oh enggak teman-teman, padahal mobil ini lumayan pendek ya. Ciri-khas mobil tahun 90-an tuh, pendek banget kan. Dan dia ada kepet belakangnya, tapi tadi lewat lubang yang lumayan dalam, aman teman-teman. Oke, balik ke posisi pengemudi. Ini mobil walaupun dia nggak ada ini ya, mobil ini tuh nggak ada tilt steering, telescopic steering yang bisa mendekat ke badan kita. Tapi tanpa ada teleskopik pun ini udah cukup banget teman-teman ya. Walaupun dia ada tilt ya, dia bisa naik turun, tapi tidak ada teleskopik pun nih mobil udah sangat ergonomis. Posisi nyetir saya pas banget, tinggi saya 180 cm teman-teman. Kaki pas, tangan pas. Jadi bener-bener ya, Honda di tahun 90-an itu mereka bikin mobil bener-bener nyaman banget, bener-bener ergonomis banget. Apa ya, memanjakan banget pengemudi gitu teman-teman.
enak, ini posisinya dari enak. Koplingnya dibilang enteng banget enggak, tapi dibilang berat juga enggak. Jadi ya pas-pas aja lah buat macet-macetan, nggak terlalu pegel juga. So far ini mobil yang buat saya teman-teman ya, mobil tahun 90-an, sedan besar, dengan harga di bawah 80 ya, di bawah 70 malah, di bawah 70 juta. Ini mobil salah satu mobil yang paling worth it ya teman-teman. Terus perawatannya gimana? Nah, buat perawatan nanti kita bahas di video yang lain ya teman-teman, karena jujur aja ini mobil saya dapat belum saya apa-apain, belum dibenah-benahi. Nanti kita akan coba lihat apa aja yang harus dibenahi dari mobil ini ya. Yang kerasa sih kaki-kaki teman-teman, kaki-kaki belakang itu ada kuk gitu ya. Wah, itu tandanya kayaknya karet-karetnya udah ada yang mulai aus ya, jadi berbunyi teman-teman. Terus apa lagi ya, engine mounting nih, engine mounting juga lumayan ini teman-teman, lumayan kerasa. Getaran mesinnya, lumayan guncangannya lumayan berasa ya teman-teman. Jadi engine mounting kayaknya harus diganti juga nih. Nah, nanti kita coba lihat seperti apa perawatan dari mobil ini. Nah, terus apalagi ya, konsumsi BBM gimana? Konsumsi BBM ya, jangan mengharapkan keiritan dari sebuah sedan tua berusia 30 tahun dengan cc yang besar, dengan bodi yang besar ya. Mungkin mobil ini dalam kota hanya bisa menempuh 17 atau 18 paling irit teman-teman. Gitu ya. Saya kemarin coba isi 150.000. Saya coba dari E ya teman-teman, dari pas ngambil dari E segini 150.000 itu dapat seperempat teman-teman. Saya pakai keliling 2 hari. Hari ini tadi saya ngisi lagi 100.000 ya, jadi BBM-nya lumayan boros teman-teman ya. Tapi sebandinglah sama powernya ya, sama tenaganya, sama kenikmatan berkendaranya, wah nggak usah ditanya deh. Gitu guys ya, jadi mobil ini salah satu mobil ternyaman dengan harga di bawah 70 juta yang ada di pasaran saat ini. So teman-teman, kurang lebih seperti itu impresi berkendara dari Honda Accord Cielo ini. Kalau kalian punya pertanyaan boleh tanya di kolom komentar teman-teman ya. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa tekan tombol like, jangan lupa juga di subscribe kalau belum. Jangan lupa saksikan video-video yang lainnya teman-teman ya. Nanti saya akan coba bahas mengenai perawatannya dan plus minusnya dari mobil ini apa aja, karena ini mobil sebenarnya belum lama di tangan saya, baru 2 hari teman-teman, jadi saya belum bisa ngerasain banget apa plusnya apa minusnya dari mobil ini gitu ya. Nah, nanti kalau udah ya mungkin 1 mingguan lah kurang lebih ya saya pakai, kita akan bahas kekurangan dan kelebihan dari Honda Accord Cielo ini. Oke guys, segitu aja dulu videonya, sampai ketemu lagi di video yang lainnya teman-teman. Sehat-sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.